Ustaz jadi berhalangan, malah saya harus maju, nggak apa-apa. Hari ini kita bahas apa? Saya mendadak juga, tapi memang ada yang menarik ini. Saya akan membacakan beberapa ayat Quran Al-A'raf mulai ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين صدق الله العظيم. Ini adalah surat Al-A'raf ayat 80 sampai 84. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini yang lagi tren sekarang tentang Piala Dunia dan bumbunya LGBT. LGBT. Jadi sekarang Piala Dunia alhamdulillah berlangsungnya di Qatar. Jadi tidak terlalu subuh ya. Ada yang jam 2 subuh. Saya pernah nonton. Yang menarik adalah penyelenggaraan Piala Dunia ini adalah di negara Qatar, di mana negara Qatar itu menerapkan syariat Islam di negaranya. Jadi banyak, artinya hukum-hukum Islam dalam segala hal itu diterapkan. Jadi yang menarik itu satu, menurut berita, ini kita berbicara umum dulu. Yang pertama adalah sudah ribuan mualaf. Jadi pengunjung penonton Piala Dunia yang hadir di Qatar itu sudah ribuan yang menjadi mualaf katanya, karena tertarik dengan syiar atau dakwah Islam. Karena negara Qatar itu menempelkan di setiap dinding hotel itu hadis-hadis Nabi, barcode-barcode yang bisa di-scan tentang ajaran Islam, bahkan menghadirkan Zakir Naik, ya, ulama terkenal ya, ulama perbandingan agama, karena mungkin mayoritas yang hadir ke Qatar mayoritas non muslim ya, yang selama ini mungkin mendengar Islam hanya di media seperti itu. Mereka tidak pernah langsung mendapatkan dakwah Islam secara langsung. Jadi alhamdulillah. Yang keduanya, nah ini yang ramai, yang ramai ditolaknya pesawat Jerman yang pada awal datang karena ada lambang pelangi. Pelanginya bukan merah kuning hijau ya, merah kuning oranye biru tiga gitu ya, pelangi lengkap di pesawatnya, karena katanya lambang pelangi itu adalah lambang dari LGBT. Udah tahu kan LGBT ya? Hah? Ada yang udah tahu LGBT? Ibu tahu LGBT? Nah, LGBT ya? Nanti LGBT? Saya juga tahu istilahnya. Lesbian, gay, LGBT, biseksual,
transgender ya. Nah, lambang LGBT katanya lambang pelangi. Bahkan beberapa tim nasional itu menggunakan bantangan itu ini karet yang ditempel di kanan seperti ban kapten, itu warnanya pelangi katanya. Nah, negara Qatar ini sangat tegas sampai suruh balik tuh si pesawat yang ada lambang pelangi ini. Kami menolak LGBT karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti itu disampaikan kepada media internasional seperti itu kan. Kami menolak tegas sekali gitu. Senang saya dengarnya, senang gitu. Kenapa senang? Nanti ada alasannya begitu. Kenapa kita sebagai umat muslim harus sangat dengan tegas menolak LGBT ini begitu. Awalnya FIFA mendukung, tetapi tanggal 26 atau 25 kemarin ternyata FIFA melunak karena katanya mau ada boykot dari beberapa negara. Nah, ya ada yang lucu memang di sini. Jadi beberapa negara ini malah mengkampanyekan LGBT di area sepak bola begitu, ya kan? Di area sepak bola orang-orangnya malah mengkampanyekan dukungan terhadap LGBT seperti itu. Bahkan kan katanya saya nonton di YouTube ada orang Indonesia juga yang sampai nikah di sana ya. Nikahnya cowok sama cowok tuh. Jadi di Indonesia katanya tabu, bukan tabu di Indonesia secara budaya, belum secara hukum agama kalau di Indonesia kan, belum secara hukum negara, mohon maaf. Belum secara hukum negara LGBT ini dilarang. Belum ya, Mang Dadan ya? Saya Dadan udah dilarang belum LGBT ini sama undang-undang negara? Belum ya? Udah belum? Belum, tetapi tidak ada aturan tentang pernikahan sesama jenis kan begitu kan? Sehingga ada orang Indonesia yang kemudian pindah ke Jerman. Ada namanya siapa? Om Ali, ingat kayaknya Om Ali. Ada yang pindah ke Jerman kemudian menikah gitu, dan dia membuat vlog-vlog di YouTube gitu, bahagianya kehidupan dia gitu. Ya, ceritanya bahagia gitu ya kan, vlog mah yang bahagianya aja ya. Itu mereka nikah sama bule, suami nggak, saya sebut suaminya gimana ya, dua-duanya juga cowok, pasangannya bule. Nggak tahu mana suaminya mana istri ya begitu. Karena memang di beberapa negara di Eropa itu melegakan, maksudnya secara aturan menikah sesama jenis boleh gitu kan ya. Di surah Al-A'raf yang tadi saya bacakan, ini ayat 80-nya ya. Dan ketika kami mengutus Lut, Nabi Lut ya, ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Nah, di sini kan Allah menceritakan tentang kaum Nabi Lut. Ternyata LGBT ini pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Itu yang pertama kan ya. Itu pertama kali berarti di dunia tuh. Nabi Lut heran beneran. Dan naonan mana gitu. Kalau laki deui gitu kan. Kemudian ayat 81-nya, sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Hari jamaah di dia mah normal katanya. Alhamdulillah. Saroleh di dia. Sok bayangkeun ka sesama jenis kumaha? Bade? Santri bade? Enggak dilanya. Berarti normal, alhamdulillah. Fitrahnya masih jalan gitu kan. Ustaz Peri bade? Oh, pilih warna udah disakan tenang. Ibu kumaha ibu, senang istri deui kabayang teh? Alhamdulillah, berarti ya, fitrahnya masih jalan gitu. Kemudian ayat 82-nya, dan jawaban kaumnya tidak lain hanyalah berkata, usir tah Nabi Lut, usir sana dia sok nah pipiluan wae urusan urang gitu nya.
menganggap dirinya suci. Mungkin dulu sekaum Lut mungkin 80% Nabi Lut ya. Mungkin dulu 80% LGBT kali ya mungkin ya. Kenapa? Soalnya jadi orang terasingkan gitu. Kalau sekarang kan alhamdulillah, walaupun di negara-negara Eropa, di negara-negara Barat masih menganggap itu legal, tapi kan kalau ngomong jumlah secara fakta memang masih sedikit. Tapi ada yang harus saya ceritakan nih, fenomena di Indonesia juga kaitan dengan ini kan logikanya gitu kan, logikanya dikit kok orang yang begitu gitu, logikanya ya, karena kan mayoritas masih kelihatan normal kan. Di Bogor, kebetulan saya punya kakak, ini kakak sepupu di Dinas Kesehatan Bogor. Ini yang ngerinya ini nih, yang ngerinya. Kemudian melakukan pemeriksaan HIV baru minggu kemarin dilakukan. Bulan kemarin saya ketemunya tadi sore sama kakak. Dia cerita dia kaget. Terakhir satu desa di Bogor, desanya tidak saya sebut. Nanti teman-teman mau ke sana gitu, atau nggak mau ke sana. 7 laki-laki terkena virus HIV satu desa, dan ternyata ketika ditelusuri bukan sama cewek, karena laki. Ini asli fakta ya. Ini kata kakak sepupu saya di Dinas Kesehatan Bogor. Virus HIV 7 orang dalam satu desa, dan itu remaja. Tahu tuh bilang ya, remaja kan deh, tong petangkep ya lagi. Itu yang pertama. Kemudian setelah ditelusuri, yang kedua, dinas sosialnya turun tangan. Yang sudah diketahui di Bogor, ini remaja, batasannya baru remaja, berarti remaja itu bukan seluruh warga gitu. Remaja di Bogor katanya sudah 2.000-an komunitasnya. Bahkan sekarang ada aplikasi, bukan micet, ada aplikasi baru di handphone yang bisa ngedetek kalau kita pergi ke suatu tempat nyari kawan gitu, buat mereka nyari kawan yang nyari balan gitu, dengan balan gitu. Ayat aja itu sarua gelona gitu. Dengan balan gitu. Ada aplikasinya katanya. Dan itu bukan aplikasi ilegal, aplikasi legal. Tapi saya belum tanya aplikasinya apa ya gitu. Jadi misalkan ke daerah sini kita nyari balan, bener kan langka, kayaknya bener di Indonesia punya langka gitu. Makanya ayam itu gitu. Dan yang menyedihkan, ini ada lagi yang menyedihkannya, masih fakta di Bogor. Karasep barangsi nya mencek orang mah payulah kawewe gitu. Ya kan kalah laki gitu nya. Ini Bogor nih, baru berbicara Bogor. Ini kebetulan kakak saya kemarin ke rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa waktu yang lalu bahkan disampaikan Garut, Kabupaten Garut diperkirakan, kalau ini bukan hanya remaja, tidak ada kata-kata remaja. Kalau Bogor 2000 itu hanya remaja. Ya. Oh iya, di Bogor itu katanya kakak saya pernah lihat sampai kakak saya marahin. Di halte anak SMA, lalaki jeung lalaki lalenean gitu tah. Baru di kayak gitulah. Baru diusapan gitu. Astagfirullah. Itu SMA itu, pakai baju SMA. Lalenean gitu ya. Nah, kemudian di Kabupaten Garut beberapa waktu yang lalu kurang lebih 6.000 orang ya begitu gitu. Di Bandung belum ada yang hitung, tapi ada kafe khusus kumpul komunitas seperti itu gitu. Bilih bade Ustaz Ferry tenanawan penelitian mah bade kasaritem ge tenanawan penelitian mah gitu. Dakwah
jangan suujon maka itu teh terang ya. Resep langkung centil ti awewe, langkung bersih ti awewe, langkung seksi ti awewe, pakai baju nanti lalu lucu pokoknya. Nah, naudzubillah ya, mudah-mudahan dan generasi anak keturunan kita bisa terjaga dari hal-hal yang memang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan ayatnya ke ayat 83 surat Al-A'raf ini. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya kecuali istrinya. Istrinya dia atau istrinya Nabi Lut ya, termasuk orang-orang yang tertinggal. Ini nanti ada satu pelajaran lagi dari ayat ini. Saya lanjut dulu ke ayat 84-nya. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu katanya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat dosa itu. Jadi kaum Nabi Lut itu kan karena LGBT diazab ke Allahnya. Enaknya umat Nabi Muhammad mah spesial kan ya, diajab nang kewe gitu. Nu gedena gitu nu sampai binasanya. Kan umat Nabi Muhammad mah tidak ada yang dibinasakan. Itu kan permintaan khusus Nabi Muhammad kan. Permintaan khusus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meminta dulu kepada Allah, umat kami mah tong diajab dibinasakeun lah gitu, bare kesempatan lah kayak tungguannya di akhirat gitu lah gitu. Tapi di akhirat ke masih minta di Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bilang di akhirat ke izinkan saya meresapaan ke umat kami kan begitu. Ya bisa gitu Nabi. Padahal tuh gitu. Nah di cerita kaum Nabi Lut ini dihujani batu. Ini kan ada dua makna ya, jemaah subuh sekalian. Makna yang pertama tadi kaitannya ke kasus LGBT-nya ya, bahwa LGBT ini adalah perbuatan keji yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan langsung dihujanan batu. Punten, bukan pembelaan, bukan membandingkan sebuah dosa KAWW takrobu zina pernikahan cewek sama cowok laki ahwat jeung iwan zina aya teh di Quran pernah langsung di batu aya teh langsung dibinasakeun ku Allah teu ayanya berarti itu kan lebih kejam dari zina gitu kan ya tapi ku Allah langsung dihujanan batu keur hirup itu. Walaupun mirip-mirip, kalau zina kan rajam sarua di batuan gitu kan sorangan. Hai kaum Nabi Lut mah sakaumnya jadi dihujanan batuna gitu. Kalau zina hukumannya rajam. Tapi bahkan perbuatan zina saja, ya zina itu kan laki-laki dan perempuan ya. Menurut syariat kan banyak pendapat, tetapi menurut pendapat jumhur ulama zina itu kan jika ember kanu sumurnya itu zina benernya itu gitu. Kalau yang lain mendekati zina ya di beberapa pendapat ulama kan ada bahasan zina mata, zina hati. Tetapi zina yang diambil kesepakatan mayoritas ulama itu zina ya arti zina itu ya gitulahnya teh celupnya zina teh celup gitu kan. Laki KWW tapi gitu. Bahkan belum pernah kita mendengarkan dosa zina yang kemudian dihujanan batu langsung gitu. Bener tuh? So pernah tuh nguping kaum mana gara-gara zina dihujanan batu? Iya mah langsung dihujanan batu ku Allah ya mah gitu. Berarti leuwih edan deui tinu edan gitu kan. Edan kuadrat berarti kan. Edan kuadrat. Saat ini banyak gitu kan. Ngeri bisa. Badai. Jadi kan ini menunjukkan Allah ingin menunjukkan derajat dosa ini terlampau apa ya?
terlaknat lah gitu ya, keji lah ya, kejina edan lah gitu, keji kuadrat gitu ya. Dosa-dosa LGBT ini sama Allah sudah dipasang-pasangkan gitu kan. Kami ciptakan kamu berpasang-pasangan agar saling mengenal, saling menyayangi, kan begitu. Ya kalau laki mah sayangnya tong gitu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini di ayat ini juga ikut satu ini ya, ikut satu pelajaran istri Nabi yang kemudian juga durhaka dan kemudian diazab Allah gitu ya. Ini mirip ceritanya dengan kaum Nabi Nuh ya, bahwa ternyata anak istri gitu, kalau kaum Nabi Nuh kan anak itu kemudian juga diazab, artinya tidak ikut gitu ya, artinya juga durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ini gambaran bahwa dalam kehidupan ini satu yang pertama adalah anak istri kita adalah bisa menjadi godaan, atau keluarga kita bisa menjadi godaan, juga suami untuk para wanita ya, juga menjadi godaan dalam menjalankan perintah Allah. Karena ternyata istri Nabi saja gitu kan, anak Nabi saja tidak semerta-merta ikutan masuk surga gitu kan, tidak semerta-merta ikut taat, tidak semerta-merta ikut soleha kan begitu. Bahkan istri Nabi saja di sini ada yang diazab gitu, sampai dilaknat. Karena memang ada cerita juga di beberapa kasus tentang LGBT ini fakta ya. Saya tidak berbicara cenah tapi tidak tahu, tapi cenah, tapi kan saya tidak menyebut orang ya. Ada laki-laki menikah, punya istri, punya anak, tapi punya pasangan LGBT, lelaki deh gitu. Misal contoh, si A punya istri, punya anak gitu, tapi dia punya selingkuhannya teh lelaki gitu. Itu yang biseksual itu kali ya. Itu yang biseksual itu kali ya. Nah itu. Jadi artinya bahkan ada satu keluarga yang si istrinya itu sok gitu. Soknya kenapa? Kan ibu-ibu mah kadang sok meriksaan HP-nya. HP salah kinanya, asap kan? Taruh aja ibu-ibu ya mah solehnya, soleha. Yang bikin kaget apa? Kan ai mayoritas mah ya ketahuan buka HP teh aya awewe-nya. Ari ieu mah chat-chatnya yang begitu gitu ya. Tapi jeung lalaki, asalna mah curigana kieu. Ieu mah awewe meureun ngaranna lalaki, biasa geuning modusnya bapak-bapak kan begitu ya. Awewe tapi di ngaranna lalaki di nu HP. Dia pikir ieu awewe gitunya, asalna ngambek gitunya. Ditelusuri, eta memang nomor lalaki gitu. Dan temannya dia kenal gitu. Si lalaki teh bener si eta gitu. Itu sampai si istrinya kan sok. Sampai bukan sok ngambek kumaha ibu ya. Diajak terapi si suaminya ke psikolog gitu, ke ustad juga. Isi laki urang munaon gitu. Nah artinya kan naudzubillah ya, di kita mungkin masih asing, masih tidak, tapi ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa hari ini fenomena LGBT ini yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu sedang si Ustaz jadi ya. Sangat ini ya, hari ini sangat lagi harus diwaspadai intinya gitu. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri sendiri dan keluarga dari hal-hal yang memang sangat-sangat dilaknat, sangat-sangat menjadi perbuatan keji.
Karena Ustaz jadinya sudah hadir. Ustaz, hoi, mangga hadir ajarkan. Tamu lima nyawaringan kuburan tak acan ayah, aduh kami kene. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri dan keluarga kita, khususnya laki-laki, bapak-bapak, karena kita harus menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Salah satunya menjaga dari hal-hal yang sangat dilaknat dan hari ini yang harus kita waspadai. Banyak sekarang mah yang harus diwaspadai ya. Ayam geng motor, naon, tapi fenomena yang luar biasa mengerikan ini tentang LGBT ini adalah hal yang menurut saya sangat-sangat harus kita fokus lihat bersama dan mudah-mudahan tidak menular, karena katanya menular kepada keluarga kita, minimal kepada tetangga kita, kepada komplek kita, juga mayoritas kepada umat Islam di Indonesia. Seperti itu. Mungkin itu saja ya. Tidak ada pertanyaan kan ya? Tidak ada diskusi, tidak perlu kan ya? Ustaz, mana aja Ustaz? Licik sih Ustaz. Nggak ada pertanyaan, ibu-ibu cukup ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran, kita ambil ibrahnya, kita jaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita dari hal-hal yang memang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak moal di hujanan batu, di zaman ayeuna mah moal di hujanan batu, tapi itu perbuatan yang sangat keji dan mengundang bencana-bencana atau musibah-musibah yang besar. Mungkin tidak langsung binasa semua, nggak kayak dulu ya. Umat Nabi sebelum Nabi Muhammad kan diberesan bersih daya sesa gitu. Tapi kan maksiat itu mengundang bencana seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka pas saya bubur kan.